Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Hadis Muslim dijelaskan, maka Nabi SAW begitu masuk mengucapkan salam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pertama sekali melihat Nabi mengatakan, kepalaku sakit ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak wahai Aisyah, aku yang sebenarnya sedang sakit kepala. Ya. Maka Aisyah berkata, wahai utusan Allah, apakah anda juga merasakan sakit sebagaimana kami merasakannya? Kata Nabi SAW, iya. Bahkan kami, kalangan para nabi, merasakan 2 kali lipat dari apa yang dirasakan oleh 2 laki-laki di antara kalian. Jadi kalau misalnya demam kita itu 40 derajat itu sudah sangat panas. Maka Nabi SAW 80. Gitu kan? Jadi double dari penyakit itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah ada seorang sahabat datang mengunjungi Nabi SAW di hari sakitnya beliau, lalu memegang dahi Nabi SAW karena panasnya. Maka dia mengatakan, aku tidak mampu untuk memegang dahi Nabi SAW karena panasnya. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, sungguh anda telah ditimpa demam yang tidak normal, tidak biasanya. Sangat luar biasa, seperti api panasnya. Nah, kata Nabi SAW, benar. Karena kami akan diberikan cobaan 2 kali dari yang diberikan cobaan kepada kalian. Para nabi-nabi maksudnya. Lalu sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan, apakah itu berarti anda dapat double pahala juga? Kata Nabi SAW, iya. Ya, kami akan mendapatkan itu. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, lalu siapakah ya orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu datang orang-orang beriman yang mendekati iman para nabi, lalu seterusnya seperti itu. Maka cobaan akan datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Nabi SAW waktu itu meminta agar mengunjungi para istri-istri beliau. Dan pada saat tiba di rumah Maimunah radhiyallahu anha, beliau sudah tidak mampu lagi SAW melanjutkan perjalanan karena sakit kepala dan demam yang sangat panas. Ya. Lalu Nabi SAW meminta agar seluruh istri beliau radhiyallahu anhunna ummahatil mu'minin dikumpulkan. Lalu beliau menyampaikan kalau minta izin agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan ini juga teman-teman sekalian, khusus bagi orang yang ya, melakukan poligami dalam hidup ini, menjalankan sunnah Nabi SAW, maka mereka harus tahu tentang hak-hak istrinya, termasuk masalah mabit atau menginap. Maka dia memberikan hak itu kepada istrinya. Kalaupun dia mengambil malam itu, maka dia bisa menggantikan dengan malam lain, atau dia bisa pamit baik-baik untuk ya melepaskan hak itu, ya supaya dia tidak dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan ini menandakan juga pelajaran penting bagaimana Nabi SAW sangat perhatian dengan kewajiban yang Allah SWT telah perintahkan, yaitu berlaku adil di antara para istri beliau. Bukan tentu seperti sebagian orang ya, ada orang merusak citra poligami ini. Karena mereka begitu menikah dengan wanita yang baru, pernikahan baru mungkin lebih mudah, maka mereka melupakan istri yang sudah tua. Ya. Dan ini tidak boleh dalam agama Islam. Nabi SAW menunjukkan masa bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha umurnya tua, tapi Nabi SAW tetap memberikan haknya. Waktu itu Nabi SAW karena demam sakit kepala ditopang oleh Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Fadl ini anaknya Abbas, sepupu Nabi SAW. Lalu kata Fadl dalam riwayat Bukhari, sungguh kaki Nabi SAW terseret di tanah karena sudah tidak mampu mengangkatnya saat dibawa menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di saat letih, sangat demam, sakit. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, Nabi SAW ditimpa demam yang sangat berat sampai saat aku meletakkan telapak tanganku pada dahi beliau SAW, aku benar-benar tidak bisa tahan panasnya. Dan Nabi SAW sampai pingsan karena demam itu. Saat Nabi SAW sadar, beliau SAW meminta agar didatangkan 7 kendi air dari sumur. Lalu beliau minta para sahabat mengguyurkan air sumur tersebut ke tubuh beliau SAW agar meringankan demam yang beliau SAW rasakan. Ya, tentu ini ada hadis lain ya. Hadis sahih juga yang Nabi SAW mengatakan sungguhnya demam itu dari panasnya atau tiupan panasnya api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Nah, kita kadang-kadang kalau demam malah takut kena air. Ya. Padahal sunnah Nabi SAW justru pada saat itu dianjurkan mandi. Ya. Tentu juga dengan air yang hangat. Ya, bukan berarti air yang dingin. Maka Nabi SAW waktu itu minta diguyurkan air dan diguyurlah air tersebut.
Pada saat mau dituang, sudah sampai kurang lebih kendi yang kelima, maka Nabi SAW mengatakan cukuplah. Karena beliau sudah tidak tahan lagi. Ya, karena panas dan bertemu dengan air tersebut. Nabi SAW terus saja berusaha mengimami sholat sampai tiba hari ke-15 dari bulan Rabiul Awal. Ya. Selepas sholat asar pada hari Jumat, beliau SAW naik ke atas mimbar sambil duduk khutbah yang dikenal dengan khutbah kematian. Beliau SAW memuji Allah sebagaimana layak ia dipuji. Lalu beliau SAW membacakan salawat untuk diri beliau alaihissalam. Ya. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, sungguh aku memuji Allah di hadapan kalian. Ketahuilah bahwa untukku waktuku, bahwa waktuku bersama kalian tinggal beberapa saat lagi. Maka barang siapa yang telah aku sakiti punggungnya, maka ini punggungku pukullah. Siapapun yang sudah aku rusak kehormatannya, maka ini kehormatanku balaslah. Barang siapa yang telah aku ambil hartanya, maka ini hartaku dia boleh ambil semaunya sesuai haknya. Dan tidak boleh ada satupun yang menahannya dari kerabatku, karena ini atau itu sama sekali bukan dari akhlakku. Ketahuilah, orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang memiliki harta pada hari ini, lalu kemudian dia mengambilnya dariku. Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW ingin melepaskan dari hisab pada hari kiamat. Kita harus tahu, hubungan dosa kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bertobat, beristighfar, dimaafkan oleh Allah. Asal dengan ikhlas, dengan benar, diterima. Seperti Imam Nawawi mengatakan, orang berdosa, taubat kepada Allah dengan 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan diterima. Tapi ada dosa yang Allah membiarkan itu adalah hak makhluk. Kalau kita dosa dengan makhluk, seperti menggunjing, memfitnah, ya, apa sajalah, mencuri, memukul, menzalimi, mengambil haknya orang lain. Ini Allah SWT berikan kebebasan pemilik hak untuk menyelesaikannya. Maka ini harus taubat nasuha kepada Allah dan juga mengembalikan hak orang tersebut. Maka Nabi SAW ingatkan di sini, sebelum meninggal beliau mengatakan, siapa yang punya hak ambil. Bahkan orang yang menuntut dari saya sekarang adalah orang yang paling aku cintai. Maka ada seorang sahabat sempat berdiri lalu mengatakan, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki 3 dirham yang belum Anda kembalikan. 3 dirham ini sedikit sekali. Ya. Maka para sahabat yang lain menghardiknya, mengatakan, bagaimana bisa engkau meminta 3 dirham dari Rasulullah SAW? Halalin, selesai gitu. Ya, kadang-kadang Nabi SAW kalau lagi jalan, ada sesuatu yang beliau pengen, lalu sahabat buru-buru membayarnya. Sebenarnya Nabi SAW juga tidak utang di sini ya, tapi dia berusaha untuk membayarkan untuk Nabi SAW. Tapi dia meminta. Cuman para sahabat berbeda dengan pikiran seseorang di antara kita teman-teman, karena mereka bukan mengejar uang tersebut, tapi mereka mengejar poin-poin seperti yang dikatakan orang ini. Maka orang itu menjawab mengatakan, aku mengejar cinta Nabi SAW yang telah beliau SAW janjikan karena menagih. Siapa yang mau nagih, maka akan dapat cinta. Jadi saya tidak butuh 3 dirham itu. Juga ada sahabat, lalu Nabi SAW mengatakan begini kepada Fadl, sepupunya bin Abbas, berikan haknya orang ini 3 dirham. Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali, maka tidak seorang pun berdiri. Sampai ada seseorang, ya, sampai Nabi SAW mengatakan begini, siapa yang tidak ingin menagihnya, maka sebaiknya ia menghalalkannya. Jadi Nabi SAW betul-betul membersihkan dirinya. Kalaupun ada yang hadir, punya hak, ya, dia tidak mau nagih karena tidak tega dengan saya atau apapun, maka harusnya dia menghalalkannya. Dan ketahuilah, walau ia menghalalkannya, maka itu tidak berguna untukku hari kiamat. Artinya tidak ada manfaatnya buat aku itu. Ya. Dan aku tidak dapat menambah pahalaku, tapi dia malah yang dapat pahala. Dan di sini kita lihat teman-teman bagaimana jelinya baginda Nabi SAW dalam menyelesaikan urusannya dengan manusia sebelum wafat, dan beliau SAW mengajarkan bahwa walau dimaafkan tetap akan dihadapkan oleh Allah semua amal seseorang dan diperlihatkan kepadanya hari kiamat. Jadi misalnya antum pernah punya masalah sama seseorang, lalu antum mengatakan maafin saya, dia mengatakan baiklah saya sudah maafkan. Ya. Ini, perilaku ini tetap akan kita saksikan pada hari kiamat. Ini, pada saat tanggal ini, di hari ini, di lokasi ini, kamu pernah menggunjing orang ini.
Kemudian pada hari ini, pada waktu ini, di tempat ini kamu minta maaf dan kamu dimaafkan. Jadi bukan berarti dihapus di sini, dimaafkan lalu tidak tertulis di buku amal. Semuanya di buku amal teman-teman, baik dosa yang pernah kita lakukan dan kita bertaubat atau kita tidak bertaubat darinya, semuanya akan dilihat. Maksud dalam firman Allah SWT, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara."